Singkat padat. Liriknya kayaknya selain galak lagi di sini nih. Ini lagu benar-benar liar, karakter liar, dan di sini di liriknya juga ngajarin kita untuk supaya lebih nggak kepo lagi deh, lebih kreatif daripada mikirin urusan orang. Dan emang mesti agak galak sedikit lah, sebagai yang paling tua di bidang rock and roll ya harus lebih galak ngasih masukan lirik untuk ke masyarakat. Keep on rockin'. Ini lagu waktu pertama gua denger tuh rasanya langsung kena banget dari musiknya. Liriknya sih yang lebih dalam, pas banget buat orang-orang zaman sekarang yang pada kepo semua menurut gua. Secara keseluruhan ini khusus ini lagu sendiri oke lah, dan memang bener-bener ngerock kok menurut gua. Lagu yang paling gue suka ya, mungkin juga jadi lagu jagoannya Slank, karena ya tadi dibilang sekarang tuh kayak generasi risetnya di Google, modal copas menghina orang ya kan, jadi kesannya jadi kurang kritikal orangnya, mengambil informasi begitu saja tanpa ngecek backgroundnya, padahal ya tadi informasi yang salah tuh bisa ya menyebabkan fitnah lah, jadi orang yang mungkin tidak bersalah jadi terseret. Ya banyaklah hal-hal yang tidak mengenakan yang bisa terjadi, dan ini yang gue sangat-sangat istilahnya berterima kasih sama Slank ya. Jadi gue kangen nih lirik-lirik kayak gini, apalagi dari musisi-musisi Indonesia. Semoga Slank bisa revive kembali tipe-tipe musik seperti ini dan nuansa lirik yang membangun bangsa. Main di pantai, nungguin sunset, tidur di pasir, nungguin sunrise. Gak perlu mewah-mewah, gak perlu diuru-uru, karena kami hanya ingin party di Bali. Party Bali itu mengingatkan saya dengan album yang kedua, Bali Bagus. Jadi bercerita tentang Pulau Bali, keindahannya, kebebasannya, tentang daerah-daerah yang bisa dikunjungi, dan terakhirnya saya senang dengan liriknya itu hilaf di Bali. Seru, gue kayak dengerin ini nih, jadi inget Motley Crue, rock and rollnya gaya Motley Crue ini. Motley Crue banget ya, maksudnya ya pada era Dr. Feel Good gitu ya, itu party rock and roll tetap liar ya, seru. Nah, kalau lu pada denger lagu zaman sekarang, ada nggak yang rock and roll kayak gini? Ini baru musik, yang lain ketinggalan. Di lagu ini gua denger karakter Slank ya Slank lah. Biarpun main rock and roll jenis Southern Northern ya kelihatan nggak hilang ciri khasnya.
album ini gue suka slang kembali menyuarakan realitas sosial dan juga pesan-pesan nilai-nilai untuk masyarakat ya, untuk para pendengar. Karena gue rasa sekarang musik kayaknya udah mulai menjauh dari hal-hal yang bersifat enlightenment gitu, jadi kayak membangunkan atau memberikan kesadaran. Jadi biasanya mungkin musik cuma pakai hip-hip hura-hura, slang kembali istilahnya mengingatkan sebagai manusia kita punya kewajiban lah. Dan gue suka dia ngambil sekarang hutan karma, karena memang hutan in the end bakal jadi karma buat kita kalau kita nggak manage dengan baik. Jadi lingkungan tuh ke depan sangat penting. Ya kalau dengar lagu ini secara lirik ya, menurut gua dia kayak lirik lagu slang di beberapa album sebelumnya. Dia slang-slang yang di 90-an lah ya. Kalau secara musik di album ini kayak flashback kita itu ke zamannya rock di akhir 80-an, awal 90-an. Nuansa rock 80-an 90-an tuh berasa di lagu-lagu slang di album ini. Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama, tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai, ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu baik untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Lagu album ini yang mengingatkan saya ke album kedua itu Terlalu Manis. Bedanya kalau yang di lirik yang album kedua itu adalah terlalu manis untuk dilupakan, kalau yang ini terlalu pahit untuk dikenang. Mantap lagunya. Ini apa ya? Judulnya kontranya Terlalu Manis ya. Terlalu pahit, lebih apa ya, lebih pedih gitu. Kalau yang gini-gini biasanya disukain banyak orang nih. Untuk album ini gue udah dengar semua 4,5. Yang 5-nya bisa jadi sempurna kalau Abdi langsung main juga di sini. Ini kan album buat Abdi nih, ceritanya dibuat sama mereka. Menurut lu gimana nih? Ya itulah yang namanya grup. Kalau memang udah sehati, mau main nggak main, namanya satu grup, itulah mereka orangnya. Mungkin 3,8 sampai 4 lah kalau gua. Kayaknya 4,5 deh. 4,5 untuk album ini, pantas untuk dikoleksi dan untuk dibeli. Untuk album yang terakhir ini, yang terbaru ya, maaf, 4 lah. Dari 5 stars gua kasih, agak ribet nih, 4 deh. Dari segi musik, walaupun sekarang cuma berempat, memang ada perbedaan, tapi tetap gue suka, masih ada warna slangnya. Dan yang gue paling inget sama slang tuh bagaimana si Bim Bim punya ketukan yang dan ini kayak mengingatkan gue kayak lirik-lirik slang zaman dulu yang kayak anarki di RI, itu keren banget. Anarki diri, anarki di RI. Jadi emang kayak menggambarkan situasi sosial pada saat itu gitu. Dan ini contoh-contoh lirik yang menggambarkan situasi-situasi pada saat ini gitu. Halo, gue Adezar. Gue penikmat slang cuma dari album 1 sampai album 5. Setelah lepas dari formasi 13 sampai formasi terakhir ini, gue udah gak pernah benar-benar menikmati satu album slang. Karena cuma beberapa lagu aja, 1-2 lagu aja yang bisa gue nikmatin. Setelah itu nggak sama sekali. Untuk album baru ini, maaf banget gue nggak bisa nge-review karena gue sama sekali nggak tertarik untuk ngebahasnya. Oh ya, satu hal lagi, kenapa harus dijual di gerai ayam goreng dengan paketan itu? Jadi
Jadi mahal saudara, 95.000 gitu. Untuk mau beli CD aja harus beli ayam juga gitu. Gimana yang vegetarian? Terima kasih. Wassalamualaikum.